terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Sepanjang liburan ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, sore hari ini kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga akan mengingat Tuhan, Engkau yang telah mati menebus setiap dosa kami. Kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap kami Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan Tuhan. Hanya bagi-Mu pujian Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah damai di hati. Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, sungguh Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kaulah damai Tuhan di hati. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermasmur bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bagi diri bersama. Kita katakan pujian dengan segenap hati kita. Kaulah Tuhan damai bagi setiap hati kami Tuhan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia. Kaulah pengharapan Tuhan, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menanti,
selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, dengan hatiku menyembah, bermasmur bagimu, hanya bagimu, bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu kemuliaan, haleluya, bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, kini kami sembah Kau Tuhan. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, kini ku sembah Kau. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Haleluya, oh haleluya. Mari kita mau sembah Dia, Tuhan yang layak. Haleluya, sembah. Kami tinggikan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami puji. Haleluya, oh Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Allah kekuatanku. Oh, mari saudara, naikkanlah segala syukurmu kepada Tuhan. Kita membuka setiap suara kita, serukan nama Tuhan. Sembah Tuhan, sembah dan tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh glory, glory bagimu Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa yang
kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat rahmat-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hingga seperti kami boleh ada saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Buat sore hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan boleh kembali hadir di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan mengingat akan kematian-Mu di kayu salib, akan penebusan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan pada akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang selalu ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Untuk kami berdoa Tuhan untuk saudara seiman kami yang belum hadir, baik yang dalam perjalanan. Tuhan pimpin tibakan dengan selamat sampai di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan baik, amin, haleluya. Oke, siap penyuluh bertumbuh. Sekali lagi, siap penyuluh bertumbuh, bertindak, bermultiplikasi, amin, haleluya. Mari sama-sama kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, amin, haleluya. Sebab Dia Tuhan yang baik, amat baik. Sama-sama katakan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, jumlah sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati takkan puji. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, oh sungguh baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dialah Yesus Kristus Allah Tuhanku. Sama-sama kata pujian ini. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadap. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, naikkan puji Dia. Puji Dia, tiuplah sangkakala, oh musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi dengan senap hatimu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia sungguh Tuhan Allah kita yang sangat baik, amin. Semuanya pakai nama Tuhan, haleluya. Saudara percaya kalau ada kuasa di dalam puji-pujian, amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ada kuasa dalam pujian umat Tuhan. Haleluya. Amin.
Tuhan Allah kita bertata. Amin. Sama-sama katakan pujian ini. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah dengan hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, di nama Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Tuhan Allah kita bertata, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama pujian, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama katakannya. Sebab ada kuasa. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan. Ada kuasa dalam setiap puji-pujian yang kita naikkan. Amin. Kalau kita sama-sama naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, ada kuasa dalam puji-pujian yang kita naikkan. Yang sembuh, yang sakit akan disembuhkan ya. Yang capek akan dikuatkan. Amin. Di nama Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai di dalam kehidupan kita semua. Engkaulah Tuhan perisaiku. Engkaulah perisai Yesus. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalammu. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Karena Engkau Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan kami, Bapa. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku.
nada hidup penerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri, ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang selalu menopang. Dia Tuhan yang selalu ada, dan Dia Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya. Dia Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini saya akan buka ruang saksian. Apakah ada di antara kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan? Saya persilakan. Amin, puji nama Tuhan. Hah? Hah? Ya, nengoknya ke belakang tuh jadi. Iya.
Wah puji Tuhan, saya bilang ini nggak ada apa ada mobil meja datang, dia tanya Pak mobilnya apa Pak? Bannya kertas. Oh ya udah, kan ini kan nggak ada di sini nggak dipanggil ban. Saya bantu dah Pak. Ternyata saya diajak sama dia di kopi ke ban, sampai ke pintu tol berikutnya, lalu ambil ban ke terus dianterin lagi. Akhirnya dia pasangin pula, kan saya nggak ngerti cara pasang ban, ya dia pasangin. Udah Pak, ini saya Pak. Oh ya Pak, makasih saya mau, tadi dia udah nolak dengan saya mau kasih dia kan dia tolak. Tapi dalam hati saya, kok saya mau copot ke PGR nggak nyambung, tiba-tiba datang gitu loh. Kayaknya itu Tuhan yang kirim sendiri. Karena waktu sepanjang perjalanan itu pas saya jalan, sama sekali nggak ada PGR. Tiba-tiba, Bapak mau masuk ini ke PGR. Kalau saya bilang itu pertolongan Tuhan itu. Terus kedua, ternyata saya pergi ke Jogja itu, dompet saya hilang. SIM nggak ada, STNK nggak ada, saya udah bucet loh. Saya tanya, kakak, lu lihat dompetnya? Enggak. Masa enggak. Ternyata tiba-tiba tadi si Marta bilang, itu ada orang yang ngirimin dari tol Cipali, dikirimin. Dompet saya ternyata jatuh di tol Cipali itu. Saya Tuhan kalau bukan Tuhan yang itu, mungkin itu semua ada ATM, ada SIM segala. Nggak tahu sih gimana gitu. Makanya saya bilang, itu pertolongan Tuhan. Buat saya, terima kasih. Amin. Di nama Tuhan. Ya. Kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa ya dalam kehidupan kita semua ya. Ya, walaupun Berto gitu beserta keluarga yang lumayan jauh perjalanannya gitu ya, pulang pergi dengan selamat sampai tujuan, sampai tempat ini, sampai kembali ke Jakarta gitu ya. Ya itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Di nama Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberi kesaksian? Ya ini liburan panjang ya, banyak yang keluar kota gitu ya. Ya banyak yang bersilaturahmi lah gitu ya. Berkunjung ke rumah saudara gitu, kumpul sama keluarga semua. Ya ini karena momennya gitu ya. Biasanya emang momen liburan panjang ya di hari raya Idul Fitri gitu ya. Ya. Saya juga sama gitu, sama keluarga gitu ya, kumpul bareng. Ya mengucap syukur lah atas kebaikan Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yuk memberi kesaksian? Apa ada yang keluar negeri nih? Katanya dia mau ke Israel. Ke Israel di Yerusalem. Ada lagi yang mau memberi kesaksian? Oh, surprise. Ya, oke Andrea, silakan maju. Ya. Shalom semua. Halo. Saya bersyukur aja di mana tanggal 30 itu CC saya sudah ditambahkan 1 usia lagi. Saya bisa pelayanan sama Tuhan pada Tuhan walaupun hanya sebagai asyir. Itu saya udah mengucap syukur. Saya ingin naikkan pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan. Ya udah. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagi
bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan satu berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi kami ya Tuhan, menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Di nama Tuhan, ya Tuhan kita penolong yang selalu setia. Amin. Di nama Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Wendy silakan. Shalom. Shalom, ini hari pas kebetulan PK, saya dibolehkan ke gereja lagi sama suami. Udah udah hampir mama saya meninggal, saya nggak boleh sama sekali.
setiap kemari saya berdebat terus, setiap malam saya digebukin karena ke gereja. Tapi saya doa, saya bilang, "Mah, bantu, kan mama orang halus sekarang, bantu aku pengen ke gereja tapi aku gak dibolehkan." Sampai aku ngomong sama Ana tiap hari, "Gimana ya, Ana?" Sampai ngomong ke Cari kayak ini. Tapi aku percaya kalau pas aku doa pasti ada buktinya. Pas kebetulan mertua aku kan lagi di RSUD. Pas dia juga KW di GKY yang di Mangga Besar 1. Katanya, "Yaudah sekarang ke gereja Gi. Mama dukung." Sampai mertua aku sampai ngomong gitu. Itu karena adanya Tuhan. Thank you. Amin, puji nama Tuhan. Ya, kita percaya ya Tuhan akan mendengar gitu ya seruan hati kita. Saat kita mau berdoa, kita punya kerinduan mau datang kepada Tuhan, ke gereja. Pasti Tuhan akan buka jalan, ya, amin. Tuhan akan turut bekerja. Amin, puji nama Tuhan. Ada lagi, Bapak Saudara? Mungkin satu orang lagi yang mau beri kesaksian. Ada? Nggak ada? Oke, baik. Kesaksian saya tutup. Mari Bapak Ibu Saudara kita bagi diri bersama. Kita mau siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau tak akan membiarkan, tak akan meninggalkan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di dalam hidup kami. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti Kau Tuhan, seperti-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang setia Tuhan. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan
dalammu, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, sila kita mau dan sama-sama, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, amin. Setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti kau Tuhan, sepertimu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, kami ingin menjadi seperti Kristus. Segala perbuatan kami tujukan supaya kami setara menjadi seperti Kristus. Kami ingin dikasihi oleh Tuhan sama seperti Bapa mengasihi anaknya. Kami ingin mengasihi Allah, kami ingin mengasihi Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur sore hari ini kami berada di tempat ini. Kami melakukan kembali perbuatan bakti kami kepada Tuhan. Dan kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini dengan luar biasa. Setiap kami yang datang, kami disucikan dari segala dosa-dosa kami. Setiap kami yang datang dalam segala hal yang lemah, sakit, dalam segala permasalahan, dalam pemberitaan Injil, kami dikuatkan. Akan ada tangan-tangan dari Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang menerima pertolongan akan menerima dengan sukacita karena Allah hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih saudara. Selamat sore, silahkan duduk. Baik, selamat sore. Luar biasa sekali, ada pengakuan yang paling tulus, yang paling berani dari seorang Koko Berto. Bisa pergi berkilo-kilometer tanpa ban serep. Dan setelah itu ada pengakuan yang luar biasa. Ternyata dia tidak bisa ganti ban mobil, gitu ya. Oke, tapi yang luar biasa sekali adalah pada saat kritis terjadi, Koko Berto tahu kemana dia harus berseru. Kemana dia harus berseru dan kepada Tuhan dia berseru dan pertolongan tepat nyata. Benar gitu ya Koko Berto ya? Amin ya. Masalahnya Koko Berto tahu kalau dia mengalami kesulitan, kalau dia mengalami masalah, kalau dia mengalami hal-hal yang kritis, Koko Berto tahu kemana harus berseru. Seperti Roma 10 ayat 13, di situ disebutkan pada saat terjadi masalah, nama yang pertama kali dipanggil oleh Koko Berto adalah nama Tuhan Yesus. Benar bos? Benar ya. Masalahnya satu,
Koko Berto tahu seperti itu. Cici Marta juga tahu pada saat ternyata ban itu kempes gitu ya. Diomelin gak sama Cici Marta? Lu sih gak bawa ban serep gitu ya. Oke. Pada saat masalah terjadi, oke kita nggak ngomong Koko Berto lagi, kasihan. Pada masalah terjadi, pada saat sesuatu hal yang tidak baik terjadi, kita tahu kemana kita harus berseru. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus 10 ayat 13 mengatakan, semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Diselamatkan ini bukan masalah hanya diselamatkan dalam masalah kehidupan, tetapi dalam hal-hal lain dia mendapat kasih anugerah dari Tuhan. Dan kita semua tahu, kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita tahu pada saat sesuatu hal terjadi yang tidak baik, kita berseru kepada Tuhan dan kita tahu. Cuman masalahnya saudaraku, di luar sana, tetangga di sana, saudara-saudara di sana, orang-orang di sana, mereka tidak tahu kemana harus berseru. Kita tahu kemana harus berseru, kepada Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat di Roma tahu kemana harus berseru. Tetapi orang-orang di luar dari Kristus, mereka tidak tahu kemana harus berseru. Karena mereka tidak tahu kemana harus berseru, maka tidak ada keselamatan kepada mereka. Paulus mengatakan, gimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak tahu kepada siapa mereka berseru? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika tidak ada orang yang memperdengarkan mengenai Yesus? Bagaimana bisa ada orang yang bisa mendengar, bisa percaya kalau tidak ada orang-orang yang kasih tahu gitu ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, bagaimana mereka dapat kasih tahu mengenai Yesus, mengenai kabar keselamatan, mengenai kabar gembira kalau tidak ada yang diutus. Saudara, saya harus mengingatkan kembali bahwa 2000 tahun lalu pada saat-saat masa ini adalah saat-saat di mana Tuhan berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid. Ya, menampakkan berkali-kali setelah dia kebangkitan, dia tidak kemana-mana selama 40 hari, dia terus-menerus menampakkan dirinya kepada para murid, kepada para rasul, kepada para pengikut-pengikutnya. Tugasnya ngapain? Satu, mengasih tahu mengenai kerajaan surga. Kasih tahu mengenai ada tugas pengutusan terhadap orang-orang ini untuk memberitakan kabar baik. Tugas pengutusan pertama kali diberitakan kepada para rasul. Setelah itu kepada para pengikut Yesus selanjutnya. Setelah itu dilanjutkan kepada para gereja. Saudara adalah gereja Tuhan. Saudara adalah gereja Tuhan, saudara menerima kuasa pengutusan dari Tuhan, gitu ya. Saudara menerima pengutusan kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Agar apa? Agar orang-orang di luar sana bisa mengetahui mengenai kabar baik. Saudara bisa mengajar mereka, memberitahu mereka supaya mereka punya pengetahuan dan akhirnya pengetahuan itu bertambah. Akhirnya mereka percaya dan pada satu titik kalau ada ban kempes lagi mereka tahu harus berseru kepada Tuhan Yesus. Gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Cuma masalahnya para rasul, para murid, para pengikut-pengikut Kristus, mereka orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik adalah orang-orang yang beresiko. Saya ulangin, para murid, para rasul, para pengikut gereja adalah orang-orang beresiko. Kenapa? Mereka memberikan kabar baik. Memberikan kabar baik pasti ada penolakan. Memberitakan kabar mengenai Yesus pasti ada yang tidak senang. Siapa yang tidak senang? Seluruh kerajaan iblis tidak senang. Seluruh kerajaan iblis beserta antek-anteknya tidak senang saudara memberitakan kabar baik. Karena itulah saudara bisa lihat nasib
akhir dari para rasul-rasul Tuhan. Nasib akhir dari para pengikut-pengikut dan para murid-murid Kristus. Tugas mereka adalah memberitakan kabar baik. 40 hari Yesus ngomong kepada mereka, jangan lupa ya Petrus, gembalakan doa domba-dombaku. Jangan lupa ya, kamu nanti dari Tiberias balik lagi ke Yerusalem, terima Roh Kudus, kamu akan bekerja luar biasa. Tugas Yesus selama 40 hari, dia beritakan mengenai itu. Tetapi nasib akhir dari para rasul-rasul pemberita kabar baik adalah seperti ini. Yakobus kepalanya dipenggal. Matius kepalanya juga dipenggal. Yakobus saudaranya Yesus, dia dilempar dari bait suci dan dipukul sampai mati. Matias dirajam batu, kepalanya dipenggal. Andreas disalibkan. Markus dia juga diseret sampai mati. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Paulus kepalanya dipenggal di Yunani. Yudas disalibkan di Mesir. Bartolomeus disesah dan disalibkan. Lukas dia digantung di sebuah pohon zaitun. Yohanes yang kita tahu dia dimasak di dalam minyak mendidih dan akhirnya dia meninggal di Pulau Patmos. Thomas lambungnya ditombak dan dilemparkan ke dalam tungku perapian. Ini sebagian kecil dari bagaimana nasib dari para pemberita Injil, para rasul, para murid. Belum lagi saya cerita bagaimana keadaan para orang-orang Kristen pemberita Injil di abad pertama. Saudara bisa nonton di YouTube, ketik aja orang-orang Kristen abad pertama. Mereka jadi santapan para singa di Kolosium di Romawi. Belum lagi saya cerita mengenai bagaimana darah dan tangis dari para pemberita Injil untuk memberitakan berita kebaikan ke berbagai negara. Banyak yang mati. Nggak usah jauh-jauh. Di tempat kita pun berapa banyak gereja dibakar. Di tempat kita pun berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mati. Di tempat kita pun berapa banyak orang-orang seperti kita yang ingin memberitakan kabar baik, hidupnya dipersekusi, dibully habis-habisan gitu ya. Saudaraku, itu sudah nasib saudara, sudah nasib saya. Nasib dari seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, keselamatan itu gratis. Tetapi konsekuensinya ada satu. Konsekuensinya adalah saudara dan saya menerima sebuah amanat agung. Dan amanat agung itu adalah memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan kabar baik, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Dia tidak mau saudara dan saya bergerak dengan luar biasa. Dia tidak mau saudara dan saya bercerita mengenai kabar baik. Yang dimau oleh kuasa kegelapan adalah menghancurkan saudara, menghancurkan saya. Di satu sisi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di situ kita ada amanat agung untuk memberitakan mengenai kabar keselamatan. Tetapi di sisi yang lain, kuasa kegelapan tidak mau berhenti sedetik pun dan dia akan berusaha untuk menghancurkan kita semua. Serba salah, serba salah. Tetapi jauh sebelum hal itu terjadi, jauh sebelum hal itu terjadi, Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Dan di dalam doanya dia mengatakan, Bapa, aku akan meninggalkan jemaatku di dunia. Aku akan meninggalkan rasul-rasulku, para pengikut, para muridku. Aku juga akan meninggalkan para gerejaku. Tetapi aku meminta Allah Roh Kudus untuk menyertai mereka setiap detik. Karena itulah saya memberikan judul Roh Kudus diutus untukmu. Selama 40 hari sebelum kenaikan Yesus banyak sekali berbicara kepada banyak orang, dan salah satunya dia berbicara mengenai roh penolong dari gerejanya. Saudara bisa buka di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan membahas 4 ayat ini kepada saudara yang intinya adalah Tuhan tidak meninggalkan saudara, Tuhan tidak meninggalkan gerejanya, tetapi Tuhan mengirimkan Allah Roh Kudus untuk saudara dan saya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 19.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah para murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu adalah Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sudah dibangkitkan, isu yang tersebar, hoax yang tersebar pada waktu itu adalah mayat Yesus dicuri. Isu yang disebar pada waktu itu adalah Yesus tidak pernah bangkit. Isu yang disebar pada waktu itu adalah macam-macam sehingga orang jadi takut. Sehingga para murid-murid menjadi takut. Setelah mereka takut, apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpet, gitu ya. Mereka ngumpet di mana? Alkitab tidak menjelaskan, tetapi mereka ngumpet di sebuah tempat yang tersembunyi di sebuah rumah. Mereka ngumpet, dan pada saat mereka ngumpet, mereka mengunci semua pintu-pintu. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak dikenali oleh para orang-orang Yahudi, para kepala-kepala agama Yahudi, dan kalau mereka diketahui, mereka akan ditangkap. Petrus pada waktu malam bersama-sama dengan Yesus katakan, sebelum fajar ayam berkokok, lu akan menyangkal aku. Kenapa dia menyangkal? Karena Petrus takut ada orang yang kenal sama dia akan ditangkap. Murid-murid pada waktu itu ngumpet dan mereka masuk ke sebuah rumah yang terkunci. Tetapi pada waktu itu Yesus tiba-tiba datang dan Yesus mengatakan, Assalamualaikum. Serius. Pada waktu itu Yesus datang di sebuah ruangannya terkunci, ruangannya nggak tahu di mana, di rumah terkunci. Murid-murid berkumpul di situ, tiba-tiba Yesus hadir. Dari mana Yesus hadir? Nggak tahu, Alkitab tidak menceritakan. Apakah Yesus hadir dari lubang kunci dia masuk? Mungkin, Alkitab tidak berbicara. Atau mungkin Yesus datang menembus dinding, atau Yesus datang seperti yang tidak dipanggil pulang, tidak diantar kayak semuntil anak begitu, nggak tahu. Yang pasti Yesus hadir di ruangan yang terkunci. Dan pada saat Yesus hadir, Yesus mengatakan, Assalamualaikum. Saudara nggak percaya, silahkan buka Google, ketik Alkitab Klinkert, ketik aja ayat 19. Di situ Yesus mengatakan Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum bukan bahasa yang didominasi oleh agama tertentu, tapi itu adalah bahasa Aram yang semua orang mengatakan Assalamualaikum. Saudara, kalau sekarang saudara ke Israel, saudara pergi ke sana, orang mengatakan Assalamualaikum dan dia adalah orang Kristen. Oke, nah kenapa perlu mengatakan damai sejahtera? Damai sejahtera adalah sebuah doa untuk setiap orang yang menerimanya. Setiap minggu, setiap kebaktian selesai, pasti gembala sidang memberikan doa damai sejahtera. Bukan diberikan doa untuk kekayaan, tapi adalah damai sejahtera. Kenapa? Dengan damai sejahtera, apa yang kita inginin bisa dapat. Lihat, kalau rumah tangga tidak ada shalom, pasti ribut. Ya, rumah tangga yang tidak ada damai sejahtera, pasti ribut-ribut, boro-boro bisa cari duit. Tetapi kalau keluarga yang ada shalom, yang ada damai sejahtera, cari duitnya enak, ngapa-ngapainnya enak, keluarganya sehat-sehat saja. Makanya Koko Berto dan Cici Marta memberikan nama anak mereka adalah Shalom gitu ya. Nah benar tuh, Shalom itu nanti gak boleh diomelin, sebab kalau diomelin gak ada damai sejahtera gitu ya. Oke, kita lanjut. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan setelah itu murid-murid bersukacita. Pada saat itu murid-murid sangat ketakutan sekali. Ada isu yang menyebar pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi, kepala-kepala agama pada waktu itu ingin menangkap semua murid-murid, ingin menangkap semua pengikut-pengikut Yesus dan mereka ingin diadilin. Ada isu seperti itu. Makanya mereka ngumpet dan mereka ketakutan. Maklum, tolong dimaklumin. Bukan berarti para rasul ketakutan. Tetapi pada waktu itu para rasul sedang galau berat. Ditinggal oleh Tuhannya. Mereka lihat sendiri Tuhan mereka dibantai. Mereka galau berat, ya. Mereka stres, mereka depresi, ya. Ketakutan bisa terjadi.
Tetapi tiba-tiba Yesus datang mengatakan damai sejahtera bagimu. Murid-murid bingung semua. Ini benar apa enggak Tuhan Yesus? Ya, ini benar apa enggak? Tuhan Yesus apa enggak? Iya apa enggak? Mukanya sih benar, tapi kan kemarin gue lihat dia digantung, kemarin gue lihat dia ditusuk. Kok tiba-tiba muncul? Benar gak ya Tuhan Yesus bangkit? Isu di mana-mana bilang tubuh Yesus dicuri. Wah, berkecambuk di pemikiran para rasul. Tetapi Yesus mengatakan, hei para murid, lihat tanganku. Hei para murid, lihat lambungku. Tangan yang berlobang karena paku. Lambung yang berlobang karena tombak. Dan setelah itu mereka langsung yakin, iya ini wajahnya, ini badannya, ini tangannya, ini tombaknya. Aku tahu itu Tuhanku. Dan setelah tahu mereka bersukacita. Yohanes 20 ayat 20 mengatakan, tangan dan lambung yang ditunjukkan para murid kepada para murid untuk membuktikan bahwa ini adalah Yesus yang sama yang sudah bangkit dari orang mati, dan Yesus yang sama, tubuh yang sama yang 3 hari yang lalu yang mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tanya kenapa perlu diperlihatkan tangan dan tubuhnya, hanya untuk menunjukkan bahwa ini tubuh yang sama yang kemarin mati dan ini tubuh yang sama yang sekarang dibangkitkan kembali. Kita lanjut ke Yohanes 20 ayat 21. Baik. Setelah semuanya tidak takut lagi, semuanya sudah gembira, ini Tuhan saya, benar, yakin. Di ayat 21, Yesus sekali lagi mengatakan shalom bagimu. Damai sejahtera bagimu. Ini yang penting. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke? Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Saudara, pengutusan pertama terjadi di ruangan yang tertutup. Pengutusan pertama terjadi di ruangan tertutup. Pengutusan pertama terjadi pada saat murid-murid sedang stres, sedang depresi. Tetapi kemudian Yesus datang, Yesus balikkan keadaan itu, mereka menjadi gembira, mereka menjadi bersukacita, mereka menjadi berapi-api, dan setelah itu terjadi pengutusan yang pertama. Yesus katakan dalam Yohanes 20 sampai di Yohanes 20-21, ada kata-kata kathos. Kathos itu seperti, Yesus ingin kasih tahu kepada para murid-muridnya, hei para murid, dulu pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Bapa mengutus aku untuk masuk ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu dulu terjadi. Sekarang aku melakukan hal yang sama seperti Bapa menyuruh aku. Sekarang aku nyuruh kamu. Sekarang aku mengutus kamu untuk memberitakan kabar keselamatan. Lagi pada takut, benar gak ini Yesus atau bukan? Dan Yesus bilang, ini gua, benar. Oke, dan dia gembira, dan setelah gembira, berita keselamatan harus disebarkan. Dan berita keselamatan itu adalah seperti tongkat estafet. Tongkat estafet yang pertama diberikan dari Allah Bapa kepada Yesus untuk menebus dosa manusia. Tetapi tongkat estafet itu selesai digantikan kepada para rasul, para murid-murid yang lain, para pengikut, dan akhirnya tongkat estafet itu diberikan kepada gereja. Gereja adalah saudara dan saya. Ini cuma bangunan gereja. Gereja, saudara dan saya. Tongkat estafet untuk meneruskan kabar baik pengutusan diberikan kepada saudara. Sama seperti Bapa yang mengutus Yesus untuk menebus dosa manusia, maka sama seperti Yesus mengutus gerejanya untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik. Dan itu berlaku untuk saudara, berlaku untuk saya. Kita lanjut. Ayat 22. Ayat 22 mengatakan, dan sesudah Yesus berkata seperti itu, ini yang penting. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah
Roh Kudus. Yesus menghembusi, tiup, menghembusi itu mentiup. Bahasa Yunaninya empusul. Yesus meniup, Tuhan meniup. Meniup apa? Meniup roh kehidupan. Kata yang sama yang digunakan adalah pada saat penciptaan Adam. Pada waktu Adam diciptakan dari debu dan tanah, sudah dibentuk dari debu dan tanah, yang dilakukan oleh Tuhan adalah empuso, meniup, memberikan kehidupan. Hal yang sama yang dilakukan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Adam diberikan roh hidup. Pada waktu itu, Yesus menghembusi mereka, memberikan mereka Roh Kudus. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya berbicara di tempat ini, saudara-saudara sudah menerima Roh Kudus. Saya nggak tahu berapa kali. Koko Charlie ngitungin nggak? Enggak ya. Tapi saya sering mengatakan, saudara, engkau sudah menerima Roh Kudus. Oh enggak, di gereja lain kalau terima Roh Kudus bisa ngomong dengan bahasa aneh. Enggak, saya menolak yang namanya ngomong-ngomong pakai bahasa aneh. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara sudah dihembusi dan saudara sudah menerima Roh Kudus. Apa buktinya? Buktinya simpel. Saudara di depan sana, keluar, ada yang mengatakan, siapa Tuhan? Saudara pasti akan mengatakan, Yesus Tuhanku. Itu pasti. Sebentar lagi, saudara akan mengangkat air anggur, saudara akan mengangkat roti, itu adalah tanda bahwa saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di setiap tindakan saudara, saudara pasti akan berhati-hati. Kenapa? Aku gak mau malu-maluin nama Tuhan. Ya kan? Saudara ingin berbuat dosa, gak mau. Kenapa? Aku takut Yesus, aku salibkan lagi. Itu sebagai bukti bahwa ada Roh Kudus di dalam saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara gak bakal mau ngomong seperti itu. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara keluar, saudara ditanya, lu habis ngapain di dalam? Saudara akan cengar-cengir aja. Tetapi kalau saudara punya Roh Kudus, saudara akan mengatakan, aku sudah menyembah Tuhan di dalam tempat ini. Itu karena saudara ada Roh Kudus. Saudara bisa membantu banyak orang, saudara bisa bercerita mengenai banyak orang, itu karena Roh Kudus memberikan kekuatan bagi saudara. Jadi bukan karena saudara bisa ngomong dengan bahasa-bahasa yang aneh, lalu mengatakan aku punya Roh Kudus, dan orang yang tidak bisa ngomong dengan bahasa aneh, tidak ada Roh Kudus, salah. Pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghembusi saudara dan Tuhan mengatakan, empaso, terimalah Roh Kudus. Ayat 22. Lanjut. Semua orang percaya dia menerima dan dia dihembusi oleh Roh Kudus pada saat mereka dilahirkan kembali. Tetapi kemudian mereka harus mengalami baptisan Roh Kudus Pentakosta. Untuk apa? Untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa agar menjadi saksi. Ada dua. Empaso, baptiso. Saudara menerima Yesus, saudara sudah diempaso, saudara sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dan setiap langkah hidup saudara, saudara mencerminkan Yesus dalam kehidupanmu. Saudara ada Roh Kudus. Tetapi ada satu langkah lagi yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Itu yang mungkin sebagian dari kita belum menerimanya. Itu adalah pengalaman setelah menerima Roh Kudus. Ada pengalaman-pengalaman luar biasa. Dan salah satu pengalaman itu ditandai dengan pada waktu kita berdoa, kita bisa berdoa dalam bahasa-bahasa lain. Dan menerima Roh Kudus bukan untuk pamer-pamer. Menerima Roh Kudus untuk menjadi saksi. Tidak bakalan saudara menerima Roh Kudus hanya untuk pamer-pamer, nggak bakalan Roh Kudus mau. Tetapi jika saudara menerima Roh Kudus dan dia tahu bahwa saudara akan menjadi saksi yang luar biasa,
engkau akan menerima kuasa yang luar biasa. Saudara akan menerima kuasa ilahi yang luar biasa. Saudara bisa berdoa, saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Dan itu terjadi kepada para rasul, kepada para murid, dan itu terjadi kepada para gereja-gereja di seluruh dunia sampai saat ini. Saudara bisa mengatakan mujizat masih berlaku, saudara bisa mengatakan mujizat terjadi hari ini, dan saudara bisa mendoakan banyak orang dan mujizat itu terjadi karena saudara mengalami kelahiran dalam baptisan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai Anda menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Yohanes 20 ayat 23 terakhir. Ini otoritas yang luar biasa. Otoritas yang luar biasa yang diberikan kepada semua pemberita Injil. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ingat ya. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya, hilang. Jika kamu menyatakan dosa orang, maka dosa itu tetap ada, dan jika kamu menyatakan dosanya orang diampuni, maka dosa orang itu diampuni. Otoritas yang luar biasa yang diberikan Tuhan Roh Kudus kepada saudara. Bukan berarti saudara menjadi Tuhan yang bisa mengampuni dosa orang lain, bukan. Tetapi saudara diberikan hak, diberikan sebuah otoritas untuk bisa mengetahui orang ini dosanya diampuni atau tidak. Saudara bisa lakukan. Gampang. Saudara pergi ke rumah orang, saudara berbicara mengenai kabar kebaikan, saudara berbicara mengenai Yesus yang melakukan hal perbuatan luar biasa kepada hidupku, dan saudara ingin mengkasih tahu mengenai Yesus kepada orang itu, tetapi orang itu terus-menerus menolak. Datang sekali, cerita, kita dinyinyirin. Datang lagi kedua kali, kita cerita, kita dicuekin. Datang lagi ketiga kali, kita mau datang, anjing dikeluarin. Gitu ya. Saudara, pada saat itu, saudara bisa mengatakan bahwa dosa dia tidak akan diampuni. Tetapi, jika kita datang kepada seseorang, dan orang itu menerima dengan luar biasa, dan dia mengatakan, Koko, Cici, saya ada masalah, tolong doakan saya. Aku ada masalah, tolong bantu aku, mohon Tuhan menolong aku. Percayalah, pada saat itu saudara bisa katakan, engkau dosamu sudah diampunin. Itu otoritas yang diberikan gereja, otoritas yang diberikan Tuhan kepada gereja, kepada saudara. Ya, saudara pemberita Injil. Saudara adalah pemberita kabar baik. Roh Kudus ada bersama saudara dan saudara diberikan sebuah otoritas untuk menyatakan dosa orang ini masih ada atau dosanya sudah tidak ada. Luar biasa? Luar biasa. Jangan pernah mau dikucilkan oleh iblis yang mengatakan saudara nggak ada apa-apanya. Hari ini saya katakan saudara adalah orang yang luar biasa, saudara ada Roh Kudus dan saudara sudah dipenuhi Roh Kudus dan saudara diberikan sebuah otoritas. Saudara bisa mengatakan engkau berdosa, engkau menjadi bahan bakar neraka dan saudara bisa mengampuni orang, saudara bisa mendoakan dia supaya dia menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Otoritas yang tidak didapatkan oleh agama lain. Otoritas yang hanya didapatkan bagi semua pemberita kabar baik. Dan itu adalah saudara. Terima kasih, selamat sore dan kita lanjutkan dalam perjamuan Tuhan. Silakan Koko Pandi untuk melanjutkan acara perjamuan Tuhan. Persiapkan perjamuan kudus dibagikan. Kita mau sama-sama naikkan pujian, sukacitaku penuh darahmu Yesus.
cintaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkenakan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bagi diri bersama. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Sama-sama dengan darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus sucikan aku. Amin. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, Ku dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Rasul Paulus memberikan sebuah syarat kepada setiap orang yang ingin mengikuti perjamuan Tuhan. Untuk mengikuti perjamuan Tuhan ada sebuah syarat, dan syarat itu akan dibacakan oleh gembala sidang, dan kita bisa membacanya dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ayat 31. Silakan. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Oke, saya akan berdoa untuk perjamuan kudus kita pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami dapat mengikuti ibadah ini Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mengambil satu sakramen kudus Bapa, di mana kami akan mengambil perjamuan kudus kami Tuhan, di mana ini adalah satu peringatan akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya ini menjadi satu tanda Tuhan peringatan, agar kami Tuhan selalu ingat akan pengorbanan-Mu untuk hidup kami Bapa. Di mana Tuhan roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan yang telah disalibkan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat selalu mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan selalu tetap setia kepada-Mu, serta juga Tuhan darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan, yang dilambangkan dengan anggur ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami selalu menjaga hidup kami kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan, sehingga hidup kami dapat dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, hamba serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk makan roti dan minum cawan Tuhan. Setiap orang akan dilayakkan karena orang itu harus menguji dirinya sendiri. Uji dirinya sendiri, tidak boleh ada dosa. Uji dirinya sendiri,
supaya dirinya menjadi kudus. Setiap orang yang makan dan dia harus mengakui tubuh Tuhan, maka berkat turun atas dirinya. Setiap orang yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, hukuman datang atas dirinya. Saudara, kita akan mengangkat roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Pada saat kita mengangkat, kita mengakui bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semua. Kita akan memakannya dengan membawa nama Tuhan, dan sebelum itu pada saat kita mengangkat tangan kita memohon tubuh-tubuh kita dikuduskan. Tubuh-tubuh kita dikuduskan, dan Yesus Allah Roh Kudus Bapa menyertai kita semua. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kita akan makan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan meminum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kesekian kali kami mengingat tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi kami. Untuk sekian kali kami mengingat Allah Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan kami. Untuk sekian kali juga kami diingatkan bahwa ada tugas bagi kami sebagai pemberita kabar keselamatan, bahwa kami ingin memberitakan Yesus sampai kedatangan Yesus kembali. Dan kami mengucap syukur Allah Roh Kudus menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur kami diberikan otoritas yang luar biasa. Kami mengucap syukur kami Roh Kudus beserta dengan kami. Dan kami mengucap syukur kami bisa melakukan sebuah berita pekerjaan yang luar biasa, yang jauh bisa dilakukan oleh Yesus pada waktu Yesus berkarya di dunia. Kami bisa bekerja dengan luar biasa, memberitakan kabar keselamatan kerajaan surga bagi setiap orang. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Di antara kami ada yang sakit. Pada saat tadi kami mengangkat cawan perjamuan Tuhan, kami memohon tubuh-tubuh kami yang sakit, Tuhan campur tangan. Ada mujizat Allah, ada mujizat ilahi turun untuk tubuh-tubuh kami. Tangan-tangan Tuhan yang tidak terlihat mampu membuat tubuh kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan kami akan gunakan tubuh itu karena kami akan menjadi saksi-saksi Kristus. Di antara kami ada yang sulit, di antara kami mungkin ada banyak masalah. Tetapi pada saat kami mengangkat roti itu, kami percaya makanan itu menjadi makanan jasmani bagi kami, memberikan kekuatan, dan itu juga memberikan pertolongan bagi kami di setiap keluarga kami. Keluarga kami ada mengalami banyak kesulitan, ada banyak masalah. Tetapi pada saat kami mengangkat roti itu, kami percaya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya, untuk Pojin. Setiap firman yang telah dibagikan juga buat kita semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya, saat ini kita ingin memberikan persembahan
Saya persilakan yang bertugas. Terlebih dahulu nanti berdoa dulu ya buat persembahan. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Tuhan luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Di nama Tuhan. Dia Tuhan maha besar. Katakan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Tuhan luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi teman-teman, serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Sekali lagi ada Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih saudara buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari pengumuman. Saya persilakan untuk Cidewi. Terima kasih Pak Kandi. Ya, ini jadwal ibadah GESA Penyuluh selama seminggu sepekan ya. Senin jam 6 itu ada ibadah kaum wanita. Rabu jam 7 itu ada ibadah doa. Kamis jam 7:30 itu ada ibadah kaum pria. Sabtu jam 4 itu ada ibadah youth. Minggu jam 2 itu ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 4:30 ada ibadah umum seperti sekarang ini. Ya, ini nomor rekening GSDA Penyuluh 002-309-9087 untuk operasional gereja, 002-309-8978 untuk perpuluhan. Ya, ini QR barcode ya, kita nggak perlu bingung-bingung lagi ya, sudah bergabung dengan BCA, kita bisa melalui Dana, Shopee,
sama OVO. Ya, ini selalu menjaga 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak 1 meter, membatasi mobilitas. Ada tambahan, Ibu, Bapak, Pandi. Udah, yuk terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Ci Dewi. Buat pengumumannya. Ya, saya mau Oh iya, saya mengingatkan kembali kita di depan pintu itu ya ada kas buat dana pembangunan ya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kas untuk dana pembangunan bisa dimasukkan di kotak itu yang dekat sebelah toilet ya. Di situ lah bukan itu ya Bang. Di mana? Oh sebelah tangga. Oh dekat tangga ya udah dipindahin. Ya, itu. Lalu diingatkan kembali kita akan ada ibadah kenaikan ya. Pada tanggal 26 Mei jatuhnya tuh pas hari Kamis. Ya kalau ya jamnya mungkin pagi kali ya. Pagi atau sore atau gimana nih Pak? Nanti. Ya nanti untuk jamnya nanti kita akan umumkan lebih lanjut ya. Lalu untuk pengurus pengerja ya jangan pulang dulu setelah usai ibadah ini karena akan ada sedikit dibicarakan untuk mempersiapkan ulang tahun gereja kita di tempat ini ya. Untuk pengurus ya, pengerja ya itu aja sih pengumumannya, tambahannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Sungguh pengharapan hanya di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah menjadi Tuhan kami yang berkuasa. Engkaulah yang menjadi penebus dan juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyerta-Mu Tuhan. Di dalam ibadah pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sungguh kami merasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin jalannya ibadah ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau terus ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami selalu ya Bapa. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang menyertai kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan yang pimpin, baik yang jauh maupun dekat, tibakan dengan selamat sampai rumah masing-masing Tuhan. Dan kami pada besok hari juga akan memulai aktivitas kembali Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang bekerja. Berkati setiap kami yang berdagang. Berkati setiap kami yang usaha Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati juga Tuhan setiap kami yang bersekolah maupun kuliah Tuhan. Semuanya Tuhan berkati sertai kami Bapa. Kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Atas segala penyertaan-Mu Tuhan, Kau telah lancarkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami semua Tuhan. Di saat kami datang awal ke gereja Tuhan sampai kami pulang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan satu kemenangan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, bagi yang sedang sakit Tuhan, kami percaya di saat kami datang Tuhan. Mungkin kami sakit, tapi kami pulang Tuhan, kami memperoleh kesembuhan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan dan Kau sembuhkan ya Tuhan. Mungkin juga Tuhan di antara kami Tuhan sedang ada yang berbeban berat Tuhan. Mungkin sedang ada yang dalam pergumulan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberikan satu kelegaan, Tuhan memberikan satu pengharapan yang baru. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tahu apa yang ada dalam isi hati kami Bapa. Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami semua Tuhan selalu berada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami semua selalu berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun kami, melindungi kami dan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan sebelum kami pulang berpisah satu sama lain Tuhan, kami mau terima berkat dari tahta Allah Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar Tuhan sebelum kami berpisah Tuhan, Engkau selalu menuntun menyertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terima berkat dari tahta Allah Bapa, sehingga hidup kami Tuhan dapat selalu berjalan, selalu diangkat Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya Bapa. Sekarang terimalah berkat dari tahta Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari tahta Allah Bapa, hamba materaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang.